Warung es milik Arman berdiri di tepi jalan kecil yang menghubungkan kampung dengan hamparan kebun karet tua. Setiap sore, tempat itu selalu dipenuhi anak-anak yang pulang mengaji atau sekadar mencari jajanan manis sebelum maghrib. Namun, sore itu berbeda. Langit digelayuti awan kelabu. Cahaya matahari seolah disaring oleh kabut tipis yang menggantung rendah. Angin hanya berhembus pelan, seperti ragu untuk lewat. Arman sudah selesai menyusun botol-botol sirup ketika suasana di sekitar warung tiba-tiba berubah hening. Tidak ada suara sepatu anak-anak berlari. Tidak ada suara ibu-ibu berbicara dari kejauhan. Sunyi itu datang tiba-tiba. Bukan seperti sunyi kampung biasa, tetapi sunyi yang membuat seseorang menoleh tanpa sebab. Lalu muncul seorang anak kecil. Entah dari mana ia datang. Tidak terdengar langkah mendekat. Tidak ada suara rerumputan terinjak. Ia hanya muncul, berdiri tepat di depan warung. Usianya kira-kira 7 tahun. Memakai baju lusuh yang motifnya seperti pakaian lama zaman 80-an. Warna coklat pudar seakan sudah sering dicuci dengan sabun batangan. Rambutnya rapi, wajahnya pucat. Namun, matanya tampak jernih dan sopan. Arman, yang awalnya membelakangi arah jalan, sedikit tersentak saat melihatnya. Bukan karena takut, hanya karena tidak mendengar kehadiran anak itu. Anak itu menatap es lilin yang berjejer di baskom. "Bang, boleh beli es satu?" Suaranya pelan, hampir seperti berbisik, tapi jelas. Arman tersenyum kecil. "Boleh dik, mau rasa apa?" "Ada stroberi, vanila, sama jeruk." Anak itu menunjuk salah satunya tanpa banyak bicara. Gerakannya halus, nyaris tanpa suara. Setelah menerima es itu, ia merogoh kantong bajunya yang sudah usang. Arman mengira ia akan mengeluarkan uang receh seperti biasanya anak-anak lain. Namun yang keluar justru beberapa helai daun kering, tipis, warnanya kecoklatan seperti sudah jatuh dari pohon berminggu-minggu lalu. Anak itu mengulurkannya dengan ekspresi polos. "Ini buat bayar, Bang." Arman terdiam sejenak. Ia memandangi daun itu, lalu memandangi wajah anak itu. Tidak ada kesan bercanda di sana. Justru ada ketenangan yang aneh. Ketenangan yang tidak lazim dimiliki anak seusianya. "Ini daun dik?" tanya Arman. Bingung, namun tetap sopan. Anak itu mengangguk sekali. "Iya, Bang. Di tempatku nilainya sama." Jawaban itu membuat udara di sekitar warung terasa lebih berat. Seolah kata-kata bocah itu mengendap dan tidak mau hilang. Daun itu sendiri tampak biasa saja, tapi cara anak itu menyerahkannya seperti ritual kecil yang tidak dimengerti manusia. Arman hampir ingin bertanya lagi, tapi anak itu sudah memalingkan kepala. Ia menatap ke arah jalan setapak menuju rumpun bambu tua di belakang warung. Garis bibirnya melengkung sedikit, seperti mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh manusia lain. Arman menelan ludah. "Kamu rumahnya di mana, dik?" Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada hati-hati. Anak itu hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak memberikan jawaban apapun. Ia berbalik, lalu melangkah pergi dengan gerakan yang begitu ringan, sampai-sampai tanah tidak tampak terinjak. Sekejap saja, tubuhnya lenyap di balik kabut senja yang mulai turun. Arman memandangi dondon itu di telapak tangannya. Daun biasa, kering, rapuh, tapi entah mengapa terasa salah. Bukan salah bentuknya, tapi salah konteksnya. Seakan ia diberi sesuatu dari dunia yang lain. Dan sore itu, untuk pertama kalinya sejak membuka warung, Arman merasa bahwa wilayah kecil tempatnya berjualan bukan sekadar jalur kampung biasa. Ada sesuatu yang bersembunyi antara rimbun bambu dan kabut sore. Sesuatu yang memperhatikan. Sesuatu yang mengirimkan seorang utusan kecil dengan wajah manusia. Namun entah apakah ia benar-benar manusia. Senja merapat. Warung es terlihat sama seperti biasa. Tapi sejak bocah kecil itu datang, keheningan yang tersisa tak lagi terasa seperti keheningan sore. Ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang belum bernama,
tapi sudah mulai bergerak perlahan. Keesokan harinya, Arman membuka warung seperti biasa. Matahari belum benar-benar terbenam, namun warna jingga di langit terlihat lebih tipis, seperti ditarik perlahan oleh awan kelabu. Ia masih memikirkan daun-daun kering yang diberikan oleh anak misterius kemarin. Daun itu kini tergeletak di sudut meja kayu. Tidak ia buang, tidak pula ia simpan dengan sengaja. Hanya dibiarkan di sana. Namun seolah selalu mencuri perhatian, tiap kali mata Arman melintas, warung mulai kembali ramai oleh anak-anak yang membeli jajanan. Semua berjalan normal. Suara riang mereka memenuhi udara. Namun di tengah keramaian itu, Arman beberapa kali menoleh ke arah jalan setapak yang menuju rumpun bambu, seakan menunggu sosok yang tidak seharusnya ia tunggu. Dan benar, saat langit mulai kehilangan cahaya terakhirnya, hening itu muncul lagi, bukan mematikan suara, tetapi merayap pelan, seperti kabut yang menyelinap di sela-sela keramaian. Anak-anak yang tadi tertawa, kini mulai pulang satu persatu. Bau tanah lembab mulai terasa. Dari balik bayangan pohon ketapang, sosok kecil itu muncul lagi. Kali ini lebih perlahan, namun tetap tanpa suara langkah. Seolah tubuhnya tidak memiliki berat yang cukup untuk menimbulkan bunyi. Anak itu berdiri tepat di depan meja, menatap es lilin yang sama seperti kemarin. "Bang, mau beli yang ini lagi?" ujarnya, menunjuk rasa yang sama. Arman mengangguk, menyerahkan es itu sambil berusaha bersikap sewajar mungkin. Namun, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada rasa ingin bertanya lebih banyak, tapi juga rasa enggan untuk mengetahui jawabannya. Begitu menerima es, anak itu kembali merogoh kantong bajunya. Arman berharap entah kenapa mungkin hari ini ia membawa uang sungguhan, tapi harapannya segera runtuh ketika anak itu mengeluarkan dang lagi. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Beberapa helai masih setengah basah, seperti baru dipetik dari bawah pohon. "Ini buat bayar." "Bang," ucapnya polos. Arman menatap dondon itu, lalu menatap wajah anak itu. "Dek, ini bukan uang," katanya pelan, berusaha tidak membuat anak itu tersinggung. Anak itu hanya mengangguk perlahan, tampak tidak terganggu. "Iya bang, tapi di tempatku ini sama nilainya." Jawaban itu lagi tenang, sederhana. Tapi justru itulah yang membuat bulu kuduk Arman gugup. Ada kejujuran yang terdengar terlalu lurus, terlalu asing, seakan anak itu tidak sepenuhnya memahami perbedaan dunia, tempatnya berdiri, dan dunia tempat ia berasal. Arman mencoba tersenyum, meski ragu. Sudah, lain kali bilang ya, kalau nggak bawa uang." Anak itu memandangnya sejenak, seolah menimbang sesuatu. Tidak ada senyum. Kali ini hanya sorot mata yang sedikit lebih teduh, lebih dalam. "Bang, kadang orang nggak tahu kalau mereka lagi lihat sesuatu dari tempat lain," katanya pelan. Arman terdiam, napasnya tertahan. "Kamu maksud apa, Dik?" tanyanya, hampir berbisik. Namun anak itu hanya menoleh ke arah rumpun bambu, tempat yang sama seperti kemarin. Sepasang matanya memantulkan warna senja yang memudar, membuat wajahnya tampak lebih pucat namun tetap lembut. "Mereka bilang, es abang enak," ujarnya tiba-tiba. "Mereka?" Arman spontan menoleh ke arah bambu. Tidak ada siapapun. Anak itu mengangguk sekali. "Iya, mereka yang suka lihat abang dari situ." Ia menunjuk ke arah bayangan gelap di antara batang-batang bambu. Tempat angin tidak pernah benar-benar bergerak. Arman merinding, tapi ia tidak ingin menunjukkan ketakutannya. "Teman kamu?" "Ya, bukan teman, tapi mereka sering ada di dekatku." Jawaban itu mengambang antara kenyataan dan sesuatu yang jauh lebih tidak masuk akal. Namun anak itu mengatakannya dengan cara yang begitu wajar, seakan sedang membicarakan tetangga biasa. Setelah itu, anak itu berbalik tanpa banyak bicara. Ia berjalan perlahan menuju jalan setapak, langkahnya ringan dan samar. Sesaat sebelum tubuhnya tertelan oleh bayangan pepohonan, ia menoleh sekali lagi. "Bang, besok aku datang lagi." Lalu ia menghilang di antara kabut senja, meninggalkan Arman dengan dondon basah di tangan
dan 1000 pertanyaan yang tiba-tiba terasa lebih dingin daripada es yang ia jual. Warung kembali sunyi. Hanya suara sendok yang ditata Arman di meja terdengar sedikit bergetar. Ia tahu hari-hari berikutnya tidak akan sama lagi. Dunia kecil, tempatnya berjualan, perlahan mulai memperlihatkan sisi yang selama ini tersembunyi. Dan semuanya dimulai dari seorang bocah kecil yang membayar es dengan don-don yang tidak masuk akal. Sejak 2 hari berturut-turut menerima pembayaran daun dari bocah misterius itu, Arman tidak bisa lagi memperlakukan kejadian tersebut sebagai hal kecil. Ia mencoba mengalihkan pikiran, tetapi setiap kali menutup warung, ia melihat don-don itu tergeletak di pojok meja, seolah menuntut perhatian. Ada yang kering, ada yang lembab, ada pula yang warnanya tidak biasa, seakan berasal dari pohon yang tidak dikenal di kampung ini. Sore itu, langit memerah tipis, angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan di sekitar warung bergerak serempak. Di kejauhan, suara anak-anak yang bermain mulai mereda, digantikan suara azan yang menggema pelan. Arman baru saja mengelap meja ketika langkah kaki berat mendekat. Pak Roni, tetangganya, muncul dengan sarung disampirkan di leher dan sandal jepit yang sudah aus. Lelaki itu dikenal sebagai orang yang lebih banyak mengamati daripada berbicara. Namun kali ini, wajahnya tampak sedikit lebih serius, Man. Tadi aku lihat kamu kayak melamun dari jauh, ujar Pak Roni sambil duduk di bangku depan warung. Ada? Apa? Warung sepi. Arman ragu, tetapi pada akhirnya membuka suara. Pak, saya mau tanya sesuatu, tapi jangan kaget ya. Pak Roni tersenyum kecil. Aku ini sudah tua, Man. Jarang kaget. Koba, bilang. Arman menghela napas, lalu mengambil beberapa helai daun dari sudut meja. Ia meletakkannya di depan Pak Roni tanpa kata-kata tambahan. Pak Roni memandangnya. Pada awalnya, ia tampak bingung. Namun, perlahan, ekspresinya berubah. Matanya menyipit, bibirnya menegang. Ia mengangkat satu daun dan memutarnya pelan di antara jari. Ini dari mana? Suaranya lebih pelan, hampir berbisik. Arman menjawab dengan hati-hati. Dari seorang anak yang beli es di sini. Wajah Pak Roni mengeras. Anak? Anak kampung sini? Arman menggeleng. Tidak tahu, Pak. Waktu dia datang, seperti muncul tiba-tiba. Dan dia bayar pakai daun ini. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Hanya suara bambu yang bergesek di kejauhan. Lalu Pak Roni berkata, Man, kamu pernah dengar cerita tentang anak bunian? Arman terdiam. Ia pernah mendengar istilah itu dari cerita lama di kampung sebelah tentang makhluk yang tinggal di antara dunia manusia dan dunia lain. Mereka mirip manusia, tapi tidak sepenuhnya. Apa maksud, Pak? Masa anak begitu? Arman menggantung kalimatnya. Tidak yakin apakah ia sedang mengakui sesuatu yang tidak masuk akal. Pak Roni menatap ke arah jalan setapak menuju rumpun bambu. Dulu, waktu aku masih kecil, orang tua pernah bilang, ada makhluk yang suka meniru manusia. Mereka kadang muncul di tepi kampung, mirip anak kecil. Sopan, tenang. Ia menoleh, menatap Arman dengan sorot waspada. Dan kalau mereka bayar pakai daun, berarti mereka tidak benar-benar datang sebagai manusia. Arman merinding mendengar kalimat itu. Tapi, Pak, dia bicara seperti anak normal. Senyum, kelihatan baik. Bukan soal baik atau tidak, Man, jawab Pak Roni. Dunia mereka beda. Cara mereka melihat nilai juga beda. Sejenak, keduanya terdiam. Angin mengibas kain sarung di bahu Pak Roni. Matahari sudah turun lebih dalam, meninggalkan warna oranye yang hanya tersisa sedikit di langit barat. Pak Roni lalu menambahkan, kalau anak itu datang lagi, hati-hati. Jangan terlalu diajak dekat. Kadang, kalau kita terlalu banyak tahu, mereka juga makin dekat ke kita. Arman meneguk ludah, mencoba menelan rasa dingin yang tiba-tiba muncul di tenggorokan. Pak, kemarin dia bilang mereka suka lihat dari arah bambu. Maksudnya siapa? Pak Roni langsung menatapnya tajam. Jangan lihat ke sana,
Kalau sore, bambu itu terkenal dari dulu. Banjak cerita. Dulu ada keluarga yang pernah hilang sampai berhari-hari. Katanya mereka nyasar ke tempat yang bukan tempat kita. Arman menunduk, menatap daun-daun itu seolah mereka menyimpan rahasia yang tidak ia inginkan. Terus, saya harus bagaimana? Pak Roni berdiri, menepuk bahu Arman pelan. Jualan saja, seperti biasa. Tapi kalau anak itu datang, jangan terima daun lagi. Bukan karena bahaya, tapi karena itu tanda kalau dia bukan dari dunia yang sama. Dalam hati Arman, nasihat itu justru membuat semuanya terasa semakin berat. Sebab yang mulai ia sadari bukanlah sekadar keberadaan bocah misterius, melainkan kenyataan bahwa mungkin sejak awal warungnya berada sangat dekat dengan batas tipis antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih tua, lebih sunyi, dan lebih tidak bisa dipahami. Sore itu, ketika Pak Roni pergi, Arman duduk sendirian. Di tangannya, daun-daun itu terasa lebih ringan dari apapun. Namun justru itulah yang membuatnya terasa tidak wajar. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kehadiran bocah itu adalah pertanda bahwa sesuatu sedang memperhatikan. Dan mungkin sudah sejak lama. Sejak pembicaraan panjang dengan Pak Roni sore itu, Arman mencoba menjaga jarak dari rasa penasarannya. Ia membuka warung seperti biasa, menyapa pelanggan seperti biasa, dan menata es lilin sambil terus meyakinkan dirinya bahwa yang ia alami hanyalah kebetulan aneh. Namun, semakin ia mencoba menganggap semuanya normal, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang berubah di sekitar warungnya. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan bergerak pelan, menutupi cahaya bulan. Dan lampu jalan yang berdiri miring di dekat warung berkedip, tidak stabil. Seperti sedang mempertimbangkan, apakah ia ingin terus menyala, atau padam sekalian. Arman menggulung lengan bajunya, mencoba menenangkan pikiran. Anak-anak kampung sudah pulang. Suara mereka hilang, bersama cahaya terakhir senja. Tinggal Arman seorang diri, ditemani suara serangga yang ritmis, dan angin yang dinginnya terasa berbeda, seolah membawa pesan yang tidak tersampaikan saat ia hendak menutup-tutup baskom es. Sebuah bisikan ringan terasa lewat dari belakang warung. Bukan suara manusia, bukan pula suara hewan. Lebih seperti angin yang membawa tawa kecil. Tapi terlalu jauh untuk disebut manusia, terlalu dekat untuk disebut gema. Arman menoleh cepat. Kosong, hanya bambu yang berdiri, memanjang, gelap, dan rapat. Seperti dinding dari dunia lain. Ia belum sempat kembali ke meja, ketika sebuah sosok kecil tiba-tiba berdiri di depannya. Bocah itu datangnya begitu cepat, dan begitu diam. Seolah ia keluar dari celah di udara, bukan dari jalan setapak. Pakaian lusuhnya masih sama. Namun kali ini ada sedikit kelembapan di ujung rambutnya. Seperti ia melintas melalui tempat yang penuh kabut. Bang, ujarnya pelan. Boleh beli lagi? Arman menahan diri dari reaksi berlebihan. Ia hanya mengangguk, meski detak jantungnya terasa lebih jelas. Rasa yang kemarin, anak itu kembali mengangguk. Ekspresinya tetap tenang, bahkan terlalu tenang untuk seorang anak kecil. Saat Arman menyerahkan es, angin berhenti berembus. Malam seketika menjadi sunyi, seperti ada tirai tebal yang menutup seluruh suara dari sekitar. Suasana itu membuat Arman menegang. Tanpa sadar, anak itu merogoh kantongnya. Dan Arman tahu apa yang akan terjadi. Daun lagi, namun kali ini daunnya berbeda. Ujungnya lebih mengilap, warnanya hijau tua, meski malam sedang pekat. Seolah daun itu hidup, segar, dan tidak berasal dari tumbuhan sekitar. Ini buat bayar. Bang, katanya lagi. Arman menatap daun-daun itu tanpa menyentuhnya. Dek, saya sudah bilang, ini bukan uang. Anak itu tersenyum kecil, tapi senyumnya tidak sepenuhnya menghibur. Bang, di tempatku, semuanya pakai ginian. Temanku juga pakai. Ia menatap ke arah bambu. Mereka juga beli hal-hal dari sana. Arman langsung merinding tanpa sebab. Temanmu ada di situ.
Anak itu mengangguk pelan. Ya, mereka suka lihat abang kalau malam. Arman menelan ludah. Lihat. Apa? Lihat abang tutup warung? Lihat abang beresin meja. Mereka suka yang bergerak pelan, jawab bocah itu. Suaranya datar, tapi tidak mengancam. Mereka bilang, tempat abang terang. Arman memaksa tersenyum tipis. Terang? Iya. Mereka bilang, abang gampang dilihat. Ada keheningan lain yang turun setelah kata itu. Hening yang bukan sekadar sepi. Hening yang seperti dipenuhi tatapan tak kasat mata. Arman akhirnya mengambil daun itu dengan gemetar halus. Dek, kamu sebenarnya dari mana? Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Anak itu tidak langsung menjawab. Matanya memandang ke sisi kanan warung, lalu ke gelapnya bambu. Aku dari dekat sini bang, tapi jalannya beda dengan jalan abang. Arman tidak mengerti. Namun sebelum ia bisa bertanya lagi, tawa kecil terdengar samar, sangat pelan, seperti suara anak-anak bermain dari kejauhan. Tapi tidak ada siapapun selain mereka. Arman menoleh cepat, tetapi tidak melihat apapun. Anak itu berkata lembut, seolah menenangkan. Tenang aja bang, mereka gak ganggu. Mereka cuma ikut aku datang. Ucapan itu tidak menenangkan sama sekali. Setelah menerima es, anak itu berjalan pergi. Tidak berlari, tidak melenggang, hanya berjalan pelan dengan langkah yang tidak meninggalkan suara. Tubuhnya meresap ke dalam gelap malam, menuju arah bambu. Dan seperti biasa, ia menghilang sebelum mencapai batang pertama. Arman berdiri kaku, memandangi arah kepergian anak itu sambil menyadari bahwa kini ia bukan hanya didatangi seorang bocah misterius, tetapi juga mereka yang tidak pernah ia lihat, namun selalu berada cukup dekat untuk mendengarkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arman merasa warungnya bukan lagi miliknya sepenuhnya. Ada pengganjeng-pengganjeng lain yang datang tanpa membeli apapun, dan hanya Tuhan yang tahu sejak kapan mereka mulai berdiri di sana. Beberapa hari setelah kedatangan bocah misterius itu, yang semakin sering, Arman mulai merasakan perubahan halus di sekitar warungnya. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, melainkan perubahan kecil yang hanya dirasakan oleh seseorang yang setiap harinya berada di tempat yang sama. Angin yang lebih lembut dari biasanya, cahaya sore yang lebih redup, dan hening yang lebih dalam. Seolah tempat itu makin dekat pada sesuatu yang tidak pernah ingin ia pahami. Sore itu, langit berwarna kuning keemasan, namun terlihat lebih berat, seperti dilapisi kabut tipis yang menggantung rendah. Arman menutup warung lebih cepat. Raut wajahnya tampak gelisah. Ia seperti menunggu sesuatu atau mungkin berusaha menghindarinya. Namun hal-hal semacam itu tidak bisa dihindari. Hanya dengan menutup pintu warung, saat ia mengangkat baskom es ke dalam, terdengar langkah kecil dari balik arah bambu. Langkah yang sangat pelan, namun cukup jelas untuk membuat Arman berhenti bergerak. Anak itu muncul lagi. Ia berdiri di tepi cahaya, seolah tidak ingin banner-banner masuk ke area terang. Rambutnya sedikit basah, dan bajunya terlihat seperti habis melewati kabut dingin. Kini, senyumnya tampak lebih samar dari biasanya bang. Panggilnya lembut. Arman hanya menatapnya. Iya dik. Anak itu menunjuk ke arah rumpun bambu. Mau ikut sebentar? Ajakan itu sederhana, tapi hawa di sekitar seolah menegang. Rumpun bambu yang biasanya tampak seperti bayangan biasa, kini tampak berbeda. Seakan lebih dalam, lebih gelap, dan lebih hidup. Arman tidak menjawab. Namun, rasa ingin tahu yang selama ini ia tahan, akhirnya mulai menggerakkan langkahnya. Tanpa berkata apapun, anak itu berjalan mendahului, masuk ke celah di antara batang bambu. Langkahnya ringan, hampir seperti melayang. Arman mengikuti dari jarak aman, mengalah pada rasa penasaran yang telah mengganggu pikirannya sejak pertemuan pertama. Begitu melewati batang bambu pertama, suasananya berubah drastis. Di balik celah itu, cahaya sore tampak lebih terang, namun tidak menyilaukan. Kabut putih lembut menggantung di udara.
dan tanah di bawah kaki terasa lebih licin, seolah ditutupi embun yang tidak berasal dari cuaca normal. Suara serangga menghilang, digantikan oleh keheningan yang teratur hening, yang bukan kosong, melainkan terisi sesuatu yang tidak terlihat. Arman terdiam, terpaku oleh pemandangan yang terlihat seperti versi lain dari tempat yang sama, namun lebih asing, seolah ia melangkah setengah masuk ke dunia bocah itu. Anak itu berhenti, menoleh dengan mata yang tampak lebih bening dari biasanya. Bang, jangan terlalu jauh. Di sini beda. Arman mencoba menstabilkan napas. Dik, ini tempat apa? Anak itu menunduk sebentar. Temanku tinggal di sini. Dan kadang mereka panggil aku ke tempat mereka. Ia mengangkat kepala, menatap Arman dengan tatapan yang tidak mengancam, tapi dalam. Bang, sudah lihat sedikit. Jangan lama-lama. Nanti ikut ke bawah. Kata-kata itu terasa seperti peringatan. Arman menelan ketakutan yang perlahan merayap. Dari balik kabut, tampak bayangan beberapa sosok kecil lain. Mereka hanya berdiri diam, tidak bergerak. Wajahnya samar, seperti dilihat melalui kaca yang dipenuhi uap. Namun bentuk mereka menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak juga. Anak-anak yang tidak bersuara, hanya menatap Arman dengan rasa ingin tahu yang terlalu tenang. Arman mundur selangkah, tanpa sadar. Dik, mereka lihat aku? Anak itu mengangguk. Ya, mereka jarang lihat orang besar. Arman tidak tahu apakah yang ia rasakan sekarang adalah rasa takut atau rasa takjub yang bercampur menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi lidahnya terasa berat. Anak itu melangkah mendekat, lalu berkata lirih, Bang, aku cuma mau bilang makasih. Mereka bilang abang baik. Makanya mereka izinkan aku datang. Arman terpaku. Ia tidak tahu apakah itu pujian atau peringatan. Sekarang abang harus mundur. Lanjut anak itu. Kalau terlalu jauh, nanti abang lupa jalan pulang. Arman langsung mundur beberapa langkah. Dan benar begitu ia menjauh, kabut mulai menipis, cahaya berubah, kembali menjadi temaram sore yang biasa ia kenal. Suara serangga kembali terdengar satu persatu, dan dunia tampak normal lagi. Saat ia menoleh ke depan, anak itu sudah berada tepat di batas bambu, tersenyum tipis. Nanti aku datang lagi, Bang. Kemudian, ia melangkah mundur, perlahan, dan saat tubuhnya semakin masuk ke dalam kabut, ia menghilang sepenuhnya. Bukan memudar, bukan berlari, hanya menghilang seperti pintu yang ditutup oleh dunia lain. Arman berdiri lama, menatap bambu yang kembali diam seperti sebelumnya. Sore itu, ia benar-benar tahu satu hal. Apapun yang terjadi, batas antara dunia manusia dan dunia bocah itu tidak lagi setebal yang dulu. Dunia itu nyata, dan ia telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sejak malam ketika Arman melihat dunia bocah bunian dari balik tirai kabut tipis, hidupnya tak lagi sama. Ia tetap membuka warung seperti biasa, tetap menyeduh es teh, dan menata jajanan di depan etalase kaca. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam cara ia memandang dunia. Ia tahu, di balik hiruk-pikuk kampung itu, ada ruang lain yang berjalan beriringan tenang, sunyi, namun penuh tatapan tak terlihat. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh. Tak ada daun misterius. Tak ada bocah kecil berkulit pucat yang meminta es dengan suara nyaris seperti hembusan angin. Arman bahkan sempat berpikir bahwa mungkin semua yang ia lihat hanyalah kelelahan yang mengambil bentuknya sendiri. Tapi tiap malam saat warung hendak ditutup, hawa dingin yang tidak biasa selalu terasa menggelayut di sudut bangunan. Malam itu, hujan baru saja reda. Jalan kampung masih basah, memantulkan cahaya lampu rumah warga seperti serpihan kaca halus. Arman sedang menurunkan rolling door ketika ia mendengar langkah kecil berhenti tepat di depan warung. Langkah yang sangat ringan, seperti seseorang yang tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Arman tak langsung menengok. Ia menarik napas perlahan, mencoba menenangkan diri. Kalau memang kamu datang,
gumamnya. Pelan, tunjukkan maksudmu. Saat itu Huga suara kecil terdengar. Lembut, namun jelas. Pak, satu. Lahi. Arman menutup matanya sejenak. Suara itu sama persis seperti yang ia dengar beberapa malam sebelumnya. Ketika ia membuka mata, seorang bocah berdiri di depan warung. Wajahnya tetap sama halus, pucat, dan matanya seperti memantulkan cahaya dari tempat lain. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Bocah itu tampak lebih biasa. Tidak seaneh terakhir kali Arman melihatnya. Arman mengambilkan es teh. Tangannya sedikit bergetar, tapi tidak sekuat dulu. Bocah itu menerima dengan kedua tangan, lalu mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Arman menunggu, dan benar bocah itu kembali mengulurkan telapak tangannya. Di atasnya, sehelai daun kecil, masih basah seperti habis tertimpa embun. Meski tak ada embun di malam setelah hujan, ini bayarannya. Arman menatap daun itu. Sederhana, tidak bercahaya, tidak berubah menjadi uang. Daun biasa, tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih berat daripada apapun. Arman menggeleng pelan. Kamu dari dunia yang berbeda, ya? Bocah itu tidak menjawab, hanya menatap, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak menyeramkan, lebih seperti ucapan terima kasih yang tidak mampu disampaikan. Dengan kata-kata, Arman menunduk. Biarlah malam ini, biar aku yang traktir kamu. Untuk pertama kalinya, bocah itu tampak terkejut. Matanya sedikit membesar, lalu ia menggenggam kembali daun itu dan menurunkannya perlahan. Pak baik, ucapnya singkat. Setelah itu, bocah itu berjalan pergi. Langkahnya tetap ringan, tapi kali ini tidak menghilang tiba-tiba. Ia benar-benar berjalan, melewati jalan basah yang memantulkan bayangannya. Arman memperhatikan sampai sosok mungil itu hilang di tikungan. Ketika Arman menutup rolling door, ia menemukan satu benda kecil di ambang pintu. Daun jangk tadi, tapi bentuknya jauh lebih rapi, berwarna lebih segar, seperti baru dipetik dari pohon yang tidak tumbuh di dunia manusia. Arman mengambilnya perlahan. Pembayaran terakhir. Ya, ia tidak tahu apakah bocah itu akan kembali atau tidak. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu takut. Dunia mereka mungkin berbeda, tapi tidak semuanya harus menimbulkan kengerian. Beberapa hanya datang untuk mengingatkan manusia bahwa ada hal-hal yang tidak harus dipahami, cukup dihargai. Malam itu, Arman menatap daun di tangannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dan tak mengapa, ia merasa warung kecilnya tidak lagi sendirian di dunia ini.